Mujuah-juah man banta kerina orang tua sini kelingi kami Saitun, khususnya Saitun GBKP Runggun Kebayoran Lama. Jumpa kita mulihi ibas PA sini lakukan kita secara online. Janah ope denga si orati kata dibata si jadi nas peanta si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujur man bandu, arkiteken keleng ate ras lias atendu, sinemani singkawali kegeluhan kami. Ngokaseh pak sana kami ngelakokan PA kami, arah online nenda, mindo kami kesah nu sibadia, sing kuasai pusuh praten kami skalak-skalak, singajari rasi pepanken firman kubas pusuh kami dengan si pengasup kami guna make kenca bas geluh kami si tep-tep wari. Kam singajari kemahanru, kam sinampatisa gelah ngasup kemahanru, nuriken kebenaran firmanru bagi sentudu rasura surandu. Ngerana dage kamu Tuhan, arah nas PA kami bas kesempatan nenda ngosikap kami ndengkehken firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, amin. Saitun sini kelengi kami nas peanta bas minggu enda ibuat ibas padan sindekah kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kami membacakan firman Tuhan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Sekali nari mejuah-juah man krina Saitun, doa dan harapan kami Saitun tetap sehat-sehat. Saitun yang kami kasihi, sebagai tema firman Tuhan pada minggu ini dikatakan asa umur geluhku ateku rende man Tuhan. Ya. Seumur hidupku aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Alu tujun gelah Saitun rende alu meriah ukur ibas geluhna si tep-tep wari. Tujunna mengajak Saitun supaya mengangkat pujian bagi Tuhan dengan sukacita setiap hari. Orang Yahudi menyebut Mazmur atau menggolongkan Mazmur 146 ini dengan nama Tehillim. Ya, artinya ialah puji-pujian. Dan Mazmur ini biasa dinyanyikan waktu mereka melakukan penyembahan ke bait Allah. Jadi Mazmur ini termasuk Mazmur yang sering dinyanyikan ketika mereka datang beribadah ke bait Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa menyanyi, menyembah Tuhan adalah bagian penting dalam peribadahan. Jadi sebenarnya ada 4 pokok utama ketika kita melakukan peribadahan, penyembahan kepada Tuhan.
Ya, jadi 4 pokok itu, yang pertama ialah bernyanyi atau memuji menyembah Tuhan. Yang kedua, mendengarkan Taurat ataupun mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, memberikan persembahan. Dan yang keempat ialah mengangkatkan doa-doa. Jadi 4 pokok ini merupakan hal yang utama ketika peribadahan, ketika kebaktian, ketika penyembahan dilakukan di rumah Tuhan. Saya pikir keempat hal ini sampai hari ini menjadi pokok utama ketika kita melakukan penyembahan kepada Tuhan. Dalam buku yang dikarang oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan, di sana dituliskan oleh Rick Warren, menurut Alkitab, salah satu tujuan manusia diciptakan oleh Allah ialah untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan. Jadi jelas di sana dia katakan bahwa salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia itu ialah supaya manusia itu memuji Tuhan, bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tahu bernyanyi merupakan salah satu sarana manusia mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Bukan hanya soal kegembiraan, tapi segala hal yang ada, yang dikandung di dalam hatinya bisa diungkapkan lewat nyanyian. Jadi nyanyian itu merupakan satu sarana bagi manusia menyatakan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi luar biasa. Jadi bernyanyi, nyanyian memiliki fungsi yang vital di dalam kehidupan manusia. Dalam Mazmur 146 tadi, khususnya ayat 1 dikatakan, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saitun yang kami kasihi, di sini pemazmur mengatakan, puji Tuhan, hai jiwaku. Artinya bahwa memuji Tuhan itu bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya mulut, bukan hanya perkataan yang keluar begitu saja. Tapi memuji Tuhan itu harus dengan jiwa, dari dasar hati yang paling dalam, sehingga pujian itu menyatu dengan hati kita sendiri. Jadi memuji Tuhan tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar keluar dari mulut, tapi lahir dari jiwa kita, di mana setiap kata-kata nyanyian itu, setiap syair dari nyanyian itu melekat dengan jiwa kita. Sehingga ketika orang bernyanyi dengan jiwanya, akan nampak bahwa pujian itu menyatu di dalam hidupnya. Jadi ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Sebab sampai hari ini banyak kita lihat orang mulutnya memuji, hatinya tidak di sana. Mulutnya mengatakan kata-kata pujian kepada Tuhan, tapi pikirannya entah kemana. Di sini Mazmur mengatakan kepada kita, dalam memuji Tuhan bukan hanya mulut, tapi dilandasi dengan jiwa yang bersyukur, yang memuji kepada Tuhan. Jadi ini sangat luar biasa. Kemudian kapan kita memuji Tuhan? Kalau di sini tadi dikatakan bahwa aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita pasti pernah mendengar atau sering kita nyanyikan juga lagu ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Jadi mazmur ini sering juga dibuat sebagai nyanyian, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Artinya bahwa memuji Tuhan itu, bernyanyi bagi Tuhan itu, bermazmur bagi Tuhan itu bukan hanya ketika kita ada di rumah ibadat, bukan hanya ketika kita melakukan PA, bukan hanya ketika kita PJJ, tapi memuji Tuhan ialah sepanjang hidup, setiap hari,
Setiap waktu anak-anak ingin dan rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Zaitun yang kami kasihi, dan alam ayat selanjutnya di dalam ayat 3 dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Di sini pemazmur bukan berbicara tentang kita tidak bisa mempercayai orang lain, bukan itu. Tapi jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah menjadikan manusia sebagai tempat sandaran keselamatanmu. Karena jelas tadi dia katakan, apabila para bangsawan atau manusia mati, maka bersamaan dengan itu semua maksud-maksudnya juga hilang. Oleh karenanya kita sering mendengar, jangan mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan. Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang berkuasa, yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan dalam ayat 5, sebenarnya kalau kita baca sampai ayat 11, di sana kita akan menemukan apa alasan kita memuji, bermazmur, mengangkat pujian bagi Tuhan. Mengapa kita dengan berbahagia memuji dan memuliakan nama Tuhan? Tadi di sana jelas dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi jelas dikatakannya di sana, berbahagialah yang menjadikan Allahnya Yakub sebagai penolong. Jadi di sini jelas bahwa alasan kita memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, berbahagia dan bersuka cita, mengangkat pujian baginya, karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu adalah Allah yang penolong. Amin. Saya percaya Zaitun tidak kekurangan pertolongan Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena kalau kamu sampai hari ini tetap hidup, menjuah-juah, lakurang sadaka HP, aku sebagai pendeta percaya bahwa kamu sudah banyak menerima pertolongan Tuhan. Jadi bukan lagi hanya cerita orang lain, tapi benar-benar pertolongan Tuhan itu menjadi nyata di dalam kehidupanmu. Kemudian kalau kita baca ayat selanjutnya, mengapa kita layak memuji Tuhan, mengapa kita bersuka cita mengangkat pujian bagi Dia? Karena Dia katakan di sana, Tuhan menegakkan keadilan bagi orang-orang yang diperas. Zaitun yang kami kasihi, coba periksa di dalam kehidupanmu, bagaimana Tuhan menegakkan keadilan ketika kita ditimpa oleh ketidakadilan. Tidak ada orang yang akan jatuh miskin karena diperas. Tidak ada kita yang akan jatuh miskin karena ketidakadilan. Di sana nyata bahwa Allah membela kita. Oleh karenanya kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sekalipun orang bertindak tidak adil di dalam kehidupan kita. Tuhan kita luar biasa. Menegakkan orang-orang yang tertunduk. Manusia mungkin tidak menghargai kita karena sering dunia hanya menghargai orang-orang kaya, orang-orang berjabatan, orang-orang yang punya pengaruh. Tapi kita bersyukur karena Allah menghargai setiap kita. Sekalipun kita rendah menurut dunia, tapi puji Tuhan kita berharga di matanya. Makanya dia katakan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Orang-orang yang mungkin putus asa, orang-orang yang mungkin tidak dihormati, tapi di hadapan Tuhan kita semua berharga. Amin. Selanjutnya, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Wah, ini luar biasa. Oleh karenanya berjuanglah untuk hidup baik dan benar. Karena kita percaya kepada firman Tuhan bahwa orang yang melakukan segala urusannya dengan benar, orang yang melakukan segala urusannya dengan baik, Tuhan pasti memperhatikan. Mungkin kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi percayalah, Tuhan memperhatikan orang-orang benar. Artinya Tuhan akan memelihara kita, memberkati kita ketika kita melakukan tugas-tugas dan aktivitas kita dengan benar. Kemudian dia juga katakan Tuhan menjaga orang-orang lemah. Jadi orang-orang lemah diperhatikan oleh Tuhan dan dia memberikan kekuatan, memberikan pertolongan.
Oleh karenanya, kalau hari ini mungkin Zaitun memiliki kelemahan-kelemahan, mungkin dari segi kekuatan, kesehatan dan lain sebagainya, percayalah, Tuhan pasti memperhatikan orang tua kami. Karena itu bersukacitalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi kami nandai temanta, asa umur geluhku ateku muji Tuhan. Jadi tema ini berbicara dulu tentang kerinduan kita setiap waktu memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi belum berbicara tentang konten daripada lagu itu, tapi mengajak kita supaya setiap waktu Zaitun memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupanmu. Jadi asa umur geluhku bukan berarti bahwa setiap hari itu dari pagi sampai sore bernyanyi saja kerja kita, bukan. Tapi setidaknya setiap hari kita ingat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena hanya pertolongannya yang menjadikan kita sampai hari ini menjadi Zaitun yang menjuah-juah dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saya percaya dalam umur Zaitun yang sudah panjang, ibas umur ndu singgung gedang, pasti ngomelalakal penampak Tuhan bas kegeluhan. Dan itu cukup menjadi alasan kamu dengan sukacita memuji Tuhan seumur hidup. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita ada banyak masalah. Mungkin rehnindu bas pak senda pegualah ingin muji Tuhan bagian dari situasi susah. Benar. Karena pemazmur pun mengatakan hal yang sama. Dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Dan kemudian dia katakan di sana kesukaannya ialah kesukaran dan kesusahan. Adi bahasa karonina umur manusia 70 tahun, adi megegeh 80 tahun, kesusahan ayam geluh. Zaitun sini kelengi kami justru karena kesusahan itulah kita semakin tahu, kita semakin merasakan, kita semakin mengenal bahwa Tuhan itu adalah penolong. Sebab ketika hidup kita hanya baik saja, mungkin kita tidak akan merasakan bahwa Tuhan itu penolong. Tapi karena banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, banyak pergumulan kesusahan dalam hidup kita, dan di sanalah kita semakin mengenal bahwa Allah itu adalah penolong bagi hidup kita. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, bernyanyi bermazmur bagi Tuhan bukan hanya soal sukacita, bukan hanya soal ucapan syukur, tapi justru dalam bernyanyi kita juga bisa mengungkapkan segala perasaan kita. Dalam kesedihan kita bisa angkatkan syair-syair yang bertemakan kesedihan. Tapi percayalah, ketika kita bernyanyi di hadapan Tuhan, maka kita akan dihiburkan oleh Tuhan dalam kelemahan kesusahan kita. Itulah kekuatan bernyanyi bagi Tuhan. Mungkin kalau nyanyian dunia, kalau kita bernyanyi tentang tema-tema yang sedih, bukan membuat kita bangun atau bangkit, malah justru membuat kita semakin terpuruk. Tapi ketika kita menyanyikan apa yang ada dalam hati kita, kesepian kita, duka cita kita, dan kita angkatkan bagi Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan sukacita kepada kita. Nah, oleh karenanya di penutup PA ini kami mengajak kita supaya Zaitun mulai membangun satu kebiasaan baru. Kalau dulu mungkin kita hanya bernyanyi hanya PA atau PJJ atau kebaktian minggu, tapi lewat PA kita pada hari ini kita dipanggil supaya setiap waktu asa umur geluhku ku puji Tuhan, asa umur geluhku ateku rende ngatakan bujur man Tuhan. Endam si banci sahkan kami ibas kesempatan enda jangan arkiteken temana ateku rende seumur geluhku maka tutup kami PA enda alu ngendeken kitab denden nomor 366. Ya, nomor 366 banci sinin buku dendenta janah endeken kami jenda banci pe sikuti rende ibas ingan tanari skala-skala. Endeken kami kitab denden nomor 366 katakan bujur man Tuhan. Katakan bujur man Tuhan, kita kan kini ulina, kekelengan naman banta, tetap serasa lalap.
Rendelah muji Tuhan, siturikenlah min. Perbahanan nabanta, sienggo sialoken. Ayat telu. Malam kal tuhu ateta, bujur kal perbahanan na, pasu-pasu na geluh ta, si tetap nembah bana. Rendelah muji Tuhan, siturikenlah min. Perbahanan nabanta, sienggo sialoken. Sienggo sialoken. Ya, jadi endam penutup pe antenda janah genduari mari sidungi pe anta alu ras kita toto kita. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, Tuhan yang adalah penolong kami, Tuhan yang adalah pelindung kami, yang memperhatikan dan menjaga hidup kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, kami boleh merasakan Tuhan sebagai penjaga hidup kami. Oleh karenanya saat ini juga kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kiranya menjaga kesehatan kami. Tuhan kiranya melimpahkan kepada kami kekuatan dan kesehatan baru setiap harinya. Demikian juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami angkatkan doa kami buat orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, berobat di rumah, berobat jalan, ataupun dalam pemulihan kesehatan. Kami angkatkan doa kami kepada Tuhan. Orang tua kami, mami kami, nande kemit, orang tua kami nande Nina kemit, Bapak Febri Ginting, nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, nande Linda Sembiring, Diaken nande Ripka Bangun, demikian juga Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Alena Purba dalam pemulihan pasca operasi, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus nande Lora, nande Bas Sembiring, nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulinga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika nande Erika Sinulinga, Biring Grace Aldo Sinulinga, nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria nande Paria Sembiring, nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, nande Ninta Bangun, nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus nande Jengok Sebayang. Demikian juga Bapak Jessica Tarigan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan kiranya menyembuhkan orang tua kami, saudara-saudara kami dari sakit penyakitnya. Kami juga berdoa, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dalam mengambil kebijaksanaan, khususnya untuk menghentikan penyebaran COVID-19, agar wabah ini boleh segera berlalu dan kami dapat melakukan aktivitas kami kembali seperti biasanya. Berkati orang tua kami Zaitun beserta seluruh keluarga, anak-anak dan kempu-kempu, biarlah semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus tuntun langkah-langkah kehidupan kami. Pimpin kami, dan biarlah kami boleh mempercayakan hidup kami hanya ke dalam kekuasaan dan kasih Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita senantiasa dalam lindungan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mejuah-juah man banta kerina. Salam sehat man kerina orang tua kami. Tuhan si masu. Amin.